mereka ini nggak bayar selama 2 bulan. Dan saya masih tidak bisa mengusir mereka. Walaupun setahun mereka nggak bayar ya, saya nggak bisa. Yang bisa mengusir mereka itu adalah orang dari pengajian. Saya bilang ke Sikal, karena ada di komen kan, katanya orang mu'alaf itu doanya dijabah, cepat dijabah ya kan. Udah kayak mau nangis ya kan. Sikal kan ngantarin saya, Kal, doain dong saya, Kal, biar saya yang menang gitu kan. So we go. They don't call me and just give. Oh God! I leave the key here. Not handle the key. And text. That's all the things. Jadi kita harus ganti kunci pintu depan, ganti kunci biar ya mana tahu dia masuk, karena setiap orang yang keluar dari rumah kita itu kita harus ganti kuncinya, guys. Jadi baru pembersih semuanya, biar bersih. Kerja lagi. Ada Pak Deh. Untung ada Pak Deh, guys. Nolong aku, karena saya nggak ada mobil lagi, dan saya jual semuanya lengkap. Cheers, Papa. Thank you. Spot, please. Yes, please. Yeah, sudah. Itu satu keranjang itu 1 juta, cuman bersih bersih aja. Tapi di Indonesia juga
kalau brand-brand kayak itu juga mahal ya. Ya nggak jauh-jauh beda amat ya. Saya pernah belanja di supermarket itu satu kantong udah kena 600.000. Jadi memang di mana-mana sekarang ini kalau belanja mahal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Woi, ada apa ini semuanya kayak kepal pecah. Ya, bagi penonton baru mungkin belum tahu, yang belum kenal saya juga, yang nggak begitu mengikuti, atau yang sudah mengikuti pasti tahu ada apa yang terjadi. Jadi saya mau cerita nih guys. Jadi beberapa bulan yang lewat, pasnya Januari 2023, saya akan kontrakin rumah ini. Ada videonya, mungkin lihat link di bawah. Nah, ceritanya saya kan mau traveling dengan apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya ini. Saya berpisah dengan istri saya, terus saya mau umroh, mau traveling lah keliling dunia, dan itu sudah saya lakukan. Dan ternyata ada beberapa hal tidak seperti yang direncanakan. Setelah balik dari Indonesia, saya dapat kabar kalau orang yang mengontrakkan rumah saya ini bermasalah. Jadi mereka itu bermasalah dan mereka dari Romania dan mereka nggak bisa bayar kontrakannya. Nah, ini yang saya mau ceritain ke kalian adalah mungkin sedikit sharing informasi sistem di sini. Kenapa, bagaimana prosesnya, nggak sama sekali dengan Indonesia. Ya Allah, saya akhir-akhir ini itu saya lumayan stres karena di sini guys, kalian nggak bisa ngusir orang yang ngontrakin rumah kalian kapanpun. Jadi kita ini harus mengikuti aturan dan hukum di sini. Gak mudah sama sekali. Dan alhamdulillah kemarin mereka kabur. Jadi saya bisa pindah lagi ke sini. Oke, mungkin ini ada apa kita bisa bilang mungkin sedikit musibah lah ya, atau dirugikan. Cuman alhamdulillah ini rencana Allah juga, karena ada seseorang yang akan datang mengunjungi saya di UK untuk waktu yang agak lama. Jadi saya nggak mungkin bawanya ke rumah teman atau di hotel atau di apartemen ya kan. Sementara saya punya rumah. Nah, ini udah skenario dari Allah. Itulah yang saya lihat dari sini ya. Mereka nggak bayar kontrakan saya selama 2 bulan, tapi saya butuh rumah kalau orang ini sampai di Inggris ya kan, untuk ya lebih nyaman punya rumah sendiri, ngerasain gimana jadi seperti warga lokal di sini, beraktivitas sehari-hari ya kan. Nah, jadi saya akan ceritain bagaimana kisahnya, apa yang terjadi. Mungkin yang udah nonton video sebelumnya, ada orang Romania, keluarga tinggal di sini. Saya pengen membantu bukan hanya karena bisnis saja, tapi apa yang terjadi setelah itu banyak sekali dramanya guys, sampai saya itu kepikiran terus, nggak bisa tidur, takut. Pokoknya ini pengalaman pertama kali bagi saya mengontrakkan jadi apa namanya itu, jadi bapak kontrak gitu ya kan, karena mereka kontrak ke saya. Saya pikir nggak serumit ini, tapi butuh berbulan-bulan ternyata untuk kita mengusir orang yang tidak bayar kontrakan rumah kita. Jadi nggak bisa, bulan ini dia nggak bayar, kamu kabur aja seperti di Indonesia. Itu nggak bisa sama sekali. Saya punya kontrakan juga dulu di Padang, kalau nggak bayar ya udah kakak saya suruh, oh mereka nggak bayar lagi kan, kita harus bayar ini bla bla bla. Jadi gimana ya, bilang mereka kamu harus keluar dari rumah ya kan, itu haknya yang punya rumah sebenarnya. Tapi di sini
kedua-duanya antara yang mengontrak sama yang punya rumah itu mempunyai hak dan itu dilindungi oleh hukum. Kalau kita nggak jalani seperti yang dituliskan, seperti yang aturan hukum, kita yang kena. Saya pun bisa misalnya saya datang ke sini nih, kamu nggak bayar, ayo keluar, saya bisa masuk penjara di sini guys. Itulah perbedaannya mungkin. Sistemnya, apakah sistemnya baik, bagus atau apa? Silakan kalian aja nanti yang menilai bagaimana. Nah, karena saya banyak kerjaan ini, kita akan cerita-cerita tentang sistem ini sambil saya kerja, oke? Jadi saya mau bersihin dulu ini, bukan bau seperti rumah saya yang dulu. Jadi saya harus bleach dulu, termasuk itu kasur, semuanya saya harus bleach dulu, harus sterilkan dulu, harus cleanin dulu. Jadi saya punya waktu sebelum orang spesial di Indonesia datang ke sini. So, let's go. Kita sambil cerita, oke? Pertama kita naik ke lantai atas, ini semuanya hitam, harus digosok tangan anak-anak kali. Tapi lumayan lah, biasanya itu ada yang iniin rumah kita guys, dihancurkan. Banyak kejadian di sini seperti itu, banyak sampah sembunyi-sembunyi ini nih. Gila nggak? Harus gue bersihin semua. Guys, my flowers bunga udah gede semua. Mau beli lagi yang ini ditanam semua, tapi anyway udah balik lagi rumahnya, udah bersyukur. Yuk kita cerita di dalam. Ya, jadi saya balik lagi ke dapur saya. Nah, bagi kalian yang sering melihat penayangan video saya sebelumnya bareng teman-teman, ini nggak asing lagi ya. Alhamdulillah, akhirnya rumahnya kembali lagi ke saya. Jadi ceritanya begini guys, mungkin nggak bakal detail banget saya akan ceritanya. Jadi waktu saya sama Sikal lagi di Indonesia, itu bulan April itu seharusnya yang kontrak ngebayar transfer ya, tapi dia nggak transfer. Saya tanya kenapa nggak transfer, katanya nunggu gajinya dari pemerintah, itu uang benefit, itu pertolongan lah dari pemerintah, apa itu bahasa Indonesianya, kayak bantuan gitu. Nah,
Awal dia itu mengontrak rumah saya, dia bilang dia kerja di Amazon. Nah, dia datang itu sama seorang pastor. Dan ya karena semua tetangga saya juga, Sikal juga bilang ke saya bahwa kamu harus hati-hati katanya dengan orang luar, dengan imigran, apalagi orang negara ini, negara itu mayoritas Eropa Timur lah ya. Nah, mereka itu agak ini katanya, mereka nggak peduli. Kalau bahasa Inggrisnya don't give a shit. Itu ceritanya, feedback atau pendapat orang-orang Inggris di sini. Sikal juga bilang ke saya, kamu harus melakukan secara legal, harus jelas ini segala macamnya katanya. Cuman ya itulah, karena ini pertama kali saya menyewakan rumah di Inggris, jadi saya itu lebih mengutamakan feeling saya, perasaan saya, rasa kasihan saya, karena dia bilang anak-anaknya tinggal di tempat yang rame dan mereka ingin ke kesunyian, mereka ingin ketenangan. Nah, di situ saya mikir, oh kasihan juga ya kan, anaknya ada yang bayi. Nah, di sini kalau punya anak itu malah orang nggak mau ngontrakin rumahnya. Memang banyak sekali cacat dari anak-anak itu, tapi bagi saya sih nggak masalah. Jadi kalau punya anak-anak di sini, anak-anak kecil sini, orang-orang nggak mau ngontrakin rumahnya. Mereka maunya orang-orang yang profesional, yang jelas kerjanya, yang jelas gajinya, begitu. Walaupun di pemerintah Inggris itu nggak boleh kalau kita memilih-milih untuk orang mengontrak kita, itu melanggar aturan, ilegal sebenarnya. Tapi mereka nggak bilang, mereka bilang aja saya nggak mau nyewain, itu aja sih. Jadi mereka nggak jelasin alasannya gitu. Jadi saya pun ya mungkin karena background kita kali ya, orang Indonesia, kasihan ini. Memang orangnya nggak jahat sih, nggak. Cuman apa ya? Mungkin cara kehidupannya nggak seperti kita gitu. Seperti saya misalnya merantau ke negeri orang, saya pengen kehidupan saya lebih bagus. Saya nggak mau melanggar aturan, saya mau menata kehidupan. Saya pikir ini keluarga bakal menata kehidupannya, makanya saya kasih kesempatan gitu kan. Ternyata pola pikir manusia beda-beda ya, walaupun dalam keadaan seperti itu udah ada orang yang baik, padahal ini semua saya nggak harus tinggalin loh, maksudnya perabot semuanya saya cukup kosongin rumah baru saya kontrakkan ya kan, di sini kan kayak gitu, tapi saya nggak mau. Anyway, singkat cerita, saya harus ambil rumah saya lagi, jadi saya nggak mengusir guys, cuman pas kita ini nggak sama seperti walaupun bukan Indonesia aja, di negara-negara lain kalau kalian mau ngusir orang dari rumah kalian dengan alasan tertentu, kalian bisa ya. Kalau di sini nggak bisa guys. Jadi semua itu harus berdasarkan aturan yang berlaku di sini. Jadi tidak ada siapapun tidak bisa mengusir orang walaupun dia nggak bayar. Jadi mereka ini nggak bayar selama 2 bulan. Dan saya masih tidak bisa mengusir mereka, walaupun setahun mereka nggak bayar ya, saya nggak bisa. Yang bisa mengusir mereka itu adalah orang dari pengadilan. Jadi sistemnya begini di sini. Jadi karena dia nggak bayar, setelah 2 bulan itu kita ajukan ke pengadilan. Jadi saya itu kemarin ini ke pengadilan guys, saya nggak sempat videoin karena stres juga mikirnya, mental saya lumayan kena. Karena ini pertama kali, untung ada teman-teman di sini dan tetangga saya juga yang mensupport saya banget. Jadi tetangga saya ini juga nggak suka mereka di sini. Ternyata mereka bukan orangnya yang ingin tenang, tapi berisik. Tetangga saya me-WhatsApp, ada mungkin sekitar 10 orang masuk ke rumah, party, berisik, parkir di mana-mana gitu. Jadi saya dapat pesan dari mereka, terus saya screenshot, itu saya lampirkan di berkas untuk pengadilan. Jadi saya ada 2 perkara yang saya tuntut mereka. Pertama, mereka nggak bayar 2 bulan, kemudian tetangga. Jadi yang tetangga ini, si Paul bilang kalau mereka itu ambil video anaknya si Paul, ambil foto tanpa sepengetahuan si Paul. Nah itu lumayan kuat. Jadi saya booking dulu untuk ke pengadilan, itu bayar sekitar 7 juta loh buat pengadilan. Dan karena mereka ini nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita apply dulu ya untuk ke pengadilan. Misalnya apply sekarang, itu harus menunggu sebulan.
sebulan dulu. Syarat kita ke pengadilan itu kalau yang ngontrak nggak bayar 2 bulan. Kalau 1 bulan kita belum boleh bawa perkara pengadilan. Karena udah 2 bulan nggak bayar, jadi saya bisa bawa perkara pengadilan. Saya booking online, bayar 6 juta. Habis itu saya menunggu lagi 1 bulan. Setelah 1 bulan baru saya bawa. Ternyata saya salah. Setelah saya booking itu, pas 2 bulan itu saya seharusnya memberi waktu 15 hari lagi baru saya bisa bawa ke pengadilan. Jadi 2 bulan dulu, baru 2 minggu setelah itu baru saya bisa membooking pengadilan. Gila nggak sih? Jadi sekitar lebih dari 3 bulan saya menunggu supaya dia itu keluar. Nah, di pengadilan itu ada judge-nya, hakimnya ya. Ternyata saya beruntung banget. Ini rezeki saya juga mungkin. Kenapa? Dia nggak datang di sana. Jadi otomatis perkaranya itu saya yang menang. Kenapa? Karena ada support dari tetangga saya. Tetangga saya semuanya bikin statement. Kalau mereka nggak mau yang ngontrak rumah saya ini untuk tinggal lama lagi di sini. Mereka terganggu. Nah, yang masalah 2 bulan itu, yang nggak bayar kontrakan 2 bulan itu nggak diterima sama pengadilan karena saya tidak menunggu 2 minggu. Nah itu, walaupun sedikit kesalahan saya, itu saya nggak bisa mengajukan guys. Untung ada statement dari tulisan tangan dari si Paul bilang, kami tidak mau dia di sini. Kami berharap mereka itu pergi dari rumah saya dan kehidupan orang di komunitas di sini tenang lagi. Begitu tulisan dari si Paul. Dijelasin semuanya kan. Jadi pas saya di pengadilan itu, pengadilan lihat, saya mohon maaf ya kalau masalah dia nggak bayar kontrakan kamu 2 bulan, rumah kamu 2 bulan, kami nggak bisa proses. Tapi karena ada tetangga kamu, kita lihat di masalah di situ. Dan akhirnya pengadilan memberikan court order namanya, yaitu sebuah surat dikirim ke dia ke sini bahwa disuruh dia untuk keluar dalam waktu 2 minggu lagi, dikasih selama 2 minggu, ya kan? Dan mungkin mereka ini juga nggak ngerti karena banyak sekali orang-orang luar sana yang baru datang ke Inggris itu masih membawa atau memikirkan bahwa negara Inggris ini seperti negara mereka, bisa dikelabui, bisa secara persaudaraan membahasnya. Saya mau secara persaudaraan, tapi ya tunjukkanlah persaudaraan-nya ya kan, karena saya sudah menunjukkan persaudaraan saya sudah bantu semua sampai masalah bill-nya dia itu saya yang ngurus semua, karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak pernah mungkin punya rumah atau ngontrak rumah atas namanya sendiri, apa-apa aja yang harus dibayar, apa-apa aja yang harus, gimana cara berlangganan listrik, berlangganan air, kan mereka nggak tahu dan mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya lah yang menelpon. Itu sebenarnya bukan tugas saya ya kan. Nah, jadi mungkin mereka ini, kata tetangga saya juga, memanfaatkan kebaikan saya. Dia pikir dia bisa ngadu, ya kayak emaknya lah gitu ya, atau bapaknya gitu kan, untuk datang ke saya gitu. Dan saya kasihan, itu balas kasihan saya ini yang dikelola sama mereka. Dan itu ya kalau saya tidak merugi sih oke ya, merugi terlalu banyak kan nggak mungkin juga ya kan, sebaik-baiknya orang ya kan. Jadi ya saya nggak ada option, saya nggak bisa bantu mereka lagi. Jadi bantuan saya rasa udah cukup. Dan setelah pengadilan itu menunggu 2 minggu, ternyata mereka itu sebelum kayaknya tanggal 27 bulan Juni kemarin, itu limitnya mereka untuk tinggal di rumah ini. Kalau mereka nggak keluar setelah 2 minggu dari hasil pengadilan itu, mereka masih boleh tinggal di sini. Saya masih nggak bisa mengusir mereka, tetap nggak bisa. Yang bisa mengusir mereka itu pengadilan. Nah, pengadilan ini di sini itu butuh waktu, butuh biaya gila. Swear, ini benar-benar pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Jadi saya teleponlah teman-teman saya orang Indonesia yang punya rumah, yang punya kontrakan, dan mereka semuanya, katanya, kamu udah masuk ke ranah bisnis yang
tantangannya sangat besar kata mereka. Ada Mbak Darmini di Landudno itu nyampe 1 tahun tenannya yang ngontrak nggak bayar dan pengadilan masih tidak mau mengusir mereka. Dan jadi kalau mereka tidak keluar di tanggal 27 setelah 2 minggu dari hasil pengadilan itu, saya harus lagi naik ke pengadilan tinggi lagi guys. Dan itu bayar sekitar 25 juta. Nah di sana itu baru saya bisa mengorder namanya bailiff. Nah bailiff ini adalah orang yang mengusir, orang yang berhak mengusir secara hukum. Kalau kamu berutang terus nggak bayar, mereka berhak ngambil barang kamu dari rumah. Ya, kalau kamu nggak buka pintumu, mereka bisa ngantam atau buka secara paksa gitu. Tapi kalau kita orang awam, kita itu nggak boleh. Walaupun orang ini ngutang kesalahan udah jelas punya dia, walaupun ini rumah saya ada surat-surat semua, tapi ada orang yang mengontrak dengan perjanjian dengan saya, baik itu secara perjanjian secara mulut atau perjanjian secara kontrak, itu saya tetap tidak bisa. Saya nggak boleh menyeluduk masuk ke rumah saya sendiri. Walaupun saya punya kunci itu nggak boleh. Saya bisa dipenjara, benar. Polisi bisa menangkap saya lah gitu, ngasih peringatan atau apa. Dan walaupun mereka nggak bayar, ternyata ada ini yang rusak atau semacam air, itu kan yang paling penting kan, air, gas segala macam itu, atau pintu yang rusak. Saya harus memperbaiki walaupun mereka nggak bayar, begitulah guys. Dan alhamdulillah teman-teman saya bilang semua, saya beruntung banget. Kenapa? Karena mereka keluar sebelum tanggal 27 itu, kabur lari ke Romania dengan mobilnya. Dan mereka telepon saya waktu dalam perjalanan bahwa mereka udah ninggalin kunci, mereka kabur dan mereka akan bayar bulan depan biaya kontrakan yang mereka belum bayar ke saya. Tapi saya nggak masalah, it's okay. Tapi ini semua, apapun yang terjadi dengan rumah ini, Allah yang berencana guys. Kenapa? Ya karena ada seseorang yang mau datang kan dari Indonesia setelah vlog ini. Dan saya itu mikirnya gini, nanti kita kalau dia datang sementara saya punya rumah dan rumah saya kontrakan, saya harus ke apartemen kan, malah lebih besar biaya saya. Ada-ada aja, ya Allah punya rencana di balik keburukan terjadi, ternyata jauh lebih baik yang akan terjadi ya kan. Jadi, saya mikirnya kemarin ini mau sewa kamar di rumah Sikal, atau ya saya harus bayar juga ya kan, lagi kita berdua, atau apartemen. Nah apartemen di sini guys 15 juta minimum itu sewa apartemen aja, belum lagi sewa bayar pajak tiap bulan itu, kalau berdua itu udah 3 juta, tambah lagi listrik, bill semua segala macamnya, gila nggak sih? Nah saya mikirnya ya ampun, kenapa gua kontrakin rumah gua waktu kita masih rencana kan, ternyata ada-ada aja yang terjadi dan Allah semuanya mengatur. Nah beberapa hari sebelum si dia ini datang dari Indonesia, saya udah kembali lagi ke rumah saya. Jadi saya bisa ketawa seperti ini karena ya intinya ini adalah keberuntungan di balik ketidakberuntungan gitu kan, di balik bencana yang terjadi ternyata saya jauh lebih beruntung. Ya kan, siapapun yang mau datang dari Indonesia sekarang ini, ya saya ada punya rumah, jadi saya nggak semua fasilitas ada, ya anggaplah rumah kita gitu ya kan. Terus ya saya nggak pusing-pusing untuk bayar kontrakan, sementara rumah sendiri cuman bayar KPR aja tiap bulan ya kan. Jadi semuanya benar-benar rencana Allah. Dan ini mungkin kalian, saya bukan orang-orang yang agak ini loh, kadang-kadang agak mencuekkan suatu hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir gini. Jadi waktu saya ke pengadilan yang pas saya menang itu, kalian tahu nggak saya itu ngapain? Saya bilang ke Sikal karena ada di komen kan, katanya orang mu'alaf itu doanya dijabah, cepat dijabah ya kan. Jadi saya ya
kalau gitu kan semua orang minta doa ke mu'alaf gitu ya kan. Jadi ya saya mikirnya, ya kenapa enggak, coba aja deh kayak gitu kan. Saya rasa sih doa siapapun kalau memang sungguh-sungguh berdoa, kalau memang Allah ini kan mengabulkan, ya dikabulin secepatnya walaupun nggak dikabulkan sekarang. Tapi waktu saya ke pengadilan itu saya udah kayak mau nangis ya kan. Si Kal kan ngantarin saya, Kal doain dong saya Kal, biar saya yang menang gitu kan. Ya katanya, saya antarin kamu dulu, habis itu saya doain kamu katanya kan. Dengan cara kamu aja terserah lah, yang penting baca bismillah ya Kal. Ya katanya, doa ke Allah ya. Ya terus nyampe di pengadilan itu ya ada-ada aja, dia nggak hadir ya kan. Habis itu saya minta doa ke si Kal lagi. Jadi kayaknya kayak apa ya, manfaatin atau suspicious atau apalah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah doanya kepada Allah ya, berdasarkan agama saya ya kan. Jadi waktu saya ini kayak stres juga, gimana kalau dia nggak keluar setelah 2 minggu hasil pengadilan. Kan saya juga nggak ngusir, Kal doain dong Kal, mudah-mudahan mereka itu keluar sebelum tanggalnya gitu kan. Ya Allah, benar-benar dijabah oleh Allah, benar-benar dikabulkan. Jadi ini kayaknya apa ya, ya suatu rahmat lah yang dikasih sama Allah. Dan ya itulah, kalau mereka nggak keluar dari rumah saya itu panjang sekali ininya, prosesnya. Mungkin sampai September mungkin saya belum dapat rumah saya ini, dan kerugian semakin banyak. Karena di pengadilan ini guys, mereka membela orang yang agak tidak beruang dari kita, bukan miskin nggak juga. Misalnya saya ini di mata pengadilan, saya ini orang kaya karena saya mengontrakkan rumah saya, dan yang ngontrak itu adalah orang bawahan gitu kan. Nah, pengadilan lebih mendukung yang bawahan ini guys. Tapi beruntungnya karena saya punya tetangga Paul dan sebelah dan yang lain, mereka mempunyai bantuan yang sangat-sangat mantul ya kan. Jadi dengan statement, karena salah satu yang harus pengadilan pikirkan adalah bagaimana komunitas di sini tidak terganggu. Itu yang nomor satu. Tapi kalau masalah uang bla bla bla, pengadilan masih mencari ya bisalah cuek gitu. Tapi kalau udah melanggar dan tetangga saya udah merasa terganggu dengan adanya mereka di sini, nah itulah baru pengadilan nggak bisa ambil diam gitu loh. Itulah guys penjelasannya dari saya tentang rumah saya, dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Tapi dibalik semua itu banyak sekali hikmahnya, malahan solusi kehidupan saya, dan luar biasa sekali rahmat yang dikasih oleh Allah sama saya. So inilah rumah saya kembali lagi. Saya nggak sabar menunggu seseorang yang akan datang dari Indonesia besok. Setelah vlog ini saya akan bikin video gimana kedatangan si dia ini. Oke? Terima kasih udah menonton dan mendengar. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.